kerukunan umat beragama ya Pak. Ya. Di poin rata-rata 7 ya dari 3 indeks yang dinilai. Ya. Apa yang mau jenengan sampaikan perihal itu Bapak? Ya, alhamdulillah hari ini siang ini kami mengundang dari narasumber yang ahlinya dalam survei untuk indeks kerukunan umat beragama, ada Pak Farhan dan kawan-kawan yang tadi sudah kita kenalkan. Kita mengundang hari ini untuk launching mengetahui ya, indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Pemalang ini tahun 2024. Ya, alhamdulillah tadi sudah di launching bahwa indeks kerukunan umat beragama kita masih kategori tinggi ya, dengan nilai yang tadi sudah disampaikan. Tentu masih ada persoalan karena kalau kita bicarakan saat ini tinggi, itu belum, kita harusnya punya target yang sangat tinggi gitu ya. Karena itu masih berada di bawah nilai indeks kerukunan umat beragama baik skala nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Jadi kita harus mengejar itu, sehingga harapannya kita tahu diri bahwa kondisi saat kita itu tinggi tetapi belum sangat tinggi. Kita punya target supaya untuk bisa meningkatkan dalam kriteria yang sangat tinggi. Itu ini butuh peran serta kita semuanya, warga masyarakat Kabupaten Pemalang, dalam menjaga kerukunan umat beragama yang terdiri dari tiga unsur tadi. Kebersamaan, ya, kemudian ada toleransi dan juga kesetaraan. Artinya tiga parameter itu harus kita jaga. Ya, tentunya kami mohon harapannya dari masyarakat Kabupaten Pemalang untuk bisa tetap menjaga kerukunan umat beragama. Harapannya level untuk kriterianya nanti sangat tinggi. Dan kami mohon juga dibantu oleh teman-teman media, karena tadi disampaikan oleh Pak Farhan, ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman media ini untuk bisa memberikan pemberitaan yang betul-betul bisa menjaga kondusivitas. Karena biasanya kalau kawan-kawan pemberitaan itu menjadi sebuah isu yang bersifat provokasi, masyarakat itu mudah sekali terpicu lah, terprovokasi. Mungkin itu dari saya, nanti bisa disambung oleh Pak Farhan dan Pak Mudasir. Kenaikannya berapa persen Pak? Kita kalau 2024 itu ada penurunan ya, 0,2 penurunan. Dan ini kalau berdasarkan fakta nanti dijelaskan oleh Pak Farhan, ini masih normal, turun 0,2 karena ini tahun politik, Pak. Tahun politik. Apalagi ini sudah menjelang pilkada tanggal 27 November. Ya. Artinya pilgub kan, ya Pak, upaya Pak dari Pemda Pak terkait dengan membangun artinya kerukunan itu seperti apa Pak, sosialisasi oleh media? Ya, kalau dari FKUB kita sudah melakukan kegiatan banyak ya dari FKUB, tetapi nanti seperti yang tadi saya sampaikan, Rusbang ini kita membuat salah satu launching hari ini itu launching program namanya Rusbang Antik ya, Rembuk untuk Sinergi Bangun Pemalang ya, untuk pelayanan publik. Jadi nanti konsep-konsep seperti ini, tadi kita salah pilih jam ya Pak. Jamnya jam siang, kalau jamnya malam hari, lampu-lampu terang, terus ada akustikan, ya itu bisa ngobrol yang lebih nyaman. Harapannya nanti ke depan kita akan undang, kalau ini kan tokoh-tokoh seniornya, nanti moderasi beragama itu kan ada junior generasi penerusnya, kita undang. Jadi mereka itu supaya terbiasa menerima kebinekaan dan perbedaan. Jadi kita kumpul bareng, kegiatan bareng, entah itu dalam bentuk seni budaya maupun diskusi-diskusi yang membangunnya. Ya, mungkin dari narasumber ini ada kiat-kiat atau formula atau instrumen apa yang bisa untuk apa artinya bisa disampaikan ke masyarakat luas. Baik, makasih. Dari temuan kita, Bapak Ibu sekalian, jadi memang yang paling penting adalah Kesbangpol maupun Pemda jangan sendirian. Ini yang seringkali salah pahami, seolah-olah kadang semua hal itu ingin negara selesaikan. Maksudnya bukan. Tapi Kesbangpol ini menjadi regulator yang kemudian melibatkan semua unsur pentahelix yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh. Karena kita belajar dari pengalaman COVID yang lama, Pak Kiai, Pak Tanda. COVID itu dulu sempat gagal ketika hanya Dinkes yang bekerja. Tapi kemudian berhasil ketika Dinkes melibatkan tokoh agama. Nah ternyata kalau di masyarakat, yang sampai ke akar rumput itu bukan kita. Jadi saran saya kepada Pemda Pemalang, bagaimana caranya pemeliharaan kerukunan ini bukan cuma Pemalang kerjakan dalam arti
kita berbaju dinas. Tapi bagaimana Kesbangpol ini dan Pemda menjadi media untuk mengikat semua stakeholder terkait kerukunan untuk kerja bersama. Saya pikir itu lebih efektif dibanding kita berpikir bahwa seolah-olah nih Pemda itu kerja sendiri ya. Saya pikir itu hal yang paling penting. Yang kedua, saya titip ini tahun politik, apalagi tadi betul kata Pak Kaban sebentar lagi mau pemilu. Seringkali ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya untuk memainkan isu agama ke dalam perpolitikan hanya untuk mendulang suara. Ini problem mendasar. Maka penting nanti unsur yang terkait dengan pemilu dalam hal ini Bawaslu KPU pun menyampaikan jangan sampai ibaratnya terjadi politik praktis menggunakan instrumen keagamaan dalam politik. Saya pikir itu penting dua hal itu yang ingin disampaikan. Nah, ini kan apa tadi tentang menjadi program nasional sampai tahun teroris di Pemalang itu sebenarnya tidak ada. Yang terkenal Martin dan Berpatek itu karena lahirnya saja di Malang. Pemalang tidak ada yang mendidik teroris, tidak ada. Kebetulan saja KTP-nya Pemalang. Sama sekali pendidikan teroris di Pemalang dari pondok manapun tidak ada. Yang kedua tentang politik identitas, tidak ada. Tapi identitas politik harus. Bagaimana kita milih tidak kenal orangnya. Ya. Kemudian tadi tentang makam yang sepi, Pak. Saya tanya itu yang dilihat makam yang mana? Kalau SMS Bapak sekarang sana sampai malam ramai. Jadi makam yang mungkin ditinju itu makam yang tidak terkenal. Kalau SMS Syekh Maulana Samsudin sampai jam berapapun ada. Kemudian tentang moderasi beragama. Sampai moderasi beragama itu ada 3 syarat, Pak. Berilmu, kemudian berhati-hati, bersikap. Tidak berilmu tidak mungkin bisa menerima beragama. Maka sampai pada moderasi harus ada ilmunya, harus bersikap, kemudian harus berhati-hati dalam bertindak. Dalam pendidikan disebut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Mudasir. Pak Mudasir. Bapak Farhan lengkapnya Farhan Muntafa Selaku dari UI. Jadi riset di Angkatan KPU. ya narasumber ya gitu ya. yang tengah yang paling ganteng. Ya, matur nuwun.